pas tampil, jadi kayak serasa musim dingin. Jadi aku tuh dengar Mas Rup ini kemarin apa tahun kapan? Tahun ini. Tahun ini. Januari kemarin. Alhamdulillah menjadi delegasi pertukaran pelajar 3 negara. Iya. Itu bener banget. Mas Rup ini konten kreator ya? Kebetulan. Dadakan banget. Oke, kan di konten tuh ada niche namanya itu. Iya. Fokus itu. Namanya itu apa sih? Oke, kalau aku niche-nya lebih ke kayak seputar qori. Jadi dakwah lewat kayak perantara murotal, selawat, dan kayak sharing-sharing tipis-tipis gitu, Kak. Ramadhanu tajalla wa batasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Iwan Mandala. Kembali lagi bersama saya Eva Alawiyah tentunya yang bakal nemenin kamu di Sarmada. Sajian ringan hikmah Ramadan. Kali ini gimana nih teman-teman? Mungkin lagi pada puasanya aman nih, puasanya aman. Aman lah ya, semoga. Aku doain kamu sehat selalu. Nah ini, kali ini tuh bakal ada tamu spesial banget nih. Aku spill sedikit, orangnya pertama ganteng. Wow. Yang kedua, jago ngaji. Ini jadi buat yang teman-teman nanti mungkin calling-calling mungkin jadi imam tarawih. Dan yang ketiga tentunya berprestasi. Siapa lagi? Ini dia Kak Raufian Afif. Halo Kak Rauf. Halo. Biasanya dipanggilnya apa nih? Dipanggilnya Raufian. Mas aja gitu kali ya? Apa gimana? Boleh? Mau Mas? Nah, Rauf juga nggak apa-apa kali ya. Oke. Mungkin gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Gak mungkin nggak baik, kalau nggak baik mungkin nggak di sini ya. Oke. Nah gimana nih sekarang mungkin Iwan Mandala udah pada penasaran nih tentang Kak Rauf tuh kayak gimana? Boleh dong perkenalan dulu ke Iwan Mandala semuanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Raufian Afif Maulana Ghifari. Asalnya dari Klaten, Jawa gitu? Iya, mas-mas Jawa. Oke mas. Kirain jawaban dari doa-doa. Aduh bahaya. Ngeri juga Kak. Janganlah ya. Ngeri. Terus untuk umur saya kelahiran 2006, bulan September. Oke, berarti sekarang Umur 18. Oke, masih muda ternyata. Sangat muda. Sama lah ya, beda setahun. Iya. Oke. Terus sekarang saya berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Prodinya Komunikasi dan Penyiaran Islam. Wow, kenapa tuh mau milih ke komunikasi dan penyiaran Islam itu kenapa? Kenapa kok milih? Karena belajar cara komunikasinya Rasulullah. Masya Allah, gimana tuh coba? Boleh diceritain nih, kayaknya penasaran nih Iwan Mandala. Kenapa gitu? Oke. Kenapa pilih komunikasi dan penyiaran Islam? Dikarenakan di prodi tersebut, pertama terinspirasi dari Ustadz Agam Fakhrul, tahu ya? Tahu. Nah, itu benar-benar kan beliau lulusan KPI juga gitu. Oke. Yang kedua, saya tuh ngerasa pengen latihan ngomong lah di depan umum. Nah, makanya masuk ke KPI ini. Juga pengen berdakwah, kan di KPI juga belajar tentang berdakwah lewat digital gitu. Betul. Nah, saya ingin belajar juga untuk berdakwah lewat medsos mungkin. Targetnya Gen Z gitu. Gitu. Oke, mungkin lanjut ke ini. Aku penasaran keluarganya gimana nih? Sehat-sehat semuanya kan ya? Alhamdulillah keluarga semua masih di Klaten, di kabupaten kecil. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Anak keberapa nih kira-kira? Oke, saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Oh, berarti pangais bungsu kalau dari Sunda mah ya, Pangais itu tuh bungsu. Akhiran, jadi sebelum bungsu gitu kan. Iya. Okay. Jangan ngomong Jawa ya, mungkin saya USA soalnya orang USA. Oh, orang USA. Apa tuh? Sunda asli. Oh, orang Sunda asli. Gitu. Nah, mungkin dari aku mau tanya sih, gimana sih Rauf kecil tuh bisa menjadi sosok yang seperti ini sekarang gitu? Apakah ada mungkin dari orang tua gitu kayak termotivasi atau apa jadi membangun pribadi yang seperti ini? Gimana? Oke, bismillah. Pertama, saya lahir alhamdulillah di lingkungan keluarga yang benar-benar harmonis gitu. Dan
ada basicnya kayak agamis gitu lah. Karena dari bapak sendiri emang selain jadi dosen bahasa Inggris juga jadi kayak mubalik gitu. Masya Allah. Terus termotivasi dari bapak gitu ya? Iya. Ada lagi ibu mungkin? Kalau ibu mungkin kalau sekarang masih jadi ibu rumah tangga, jadi nggak bekerja gitu. Iya. Tapi mungkin pasti kan dari kecil udah dididik supaya hatinya seperti apa gitu kan? Iya. Jadi benar-benar yang kayak bikin hati saya kayak Hello Kitty gitu. Oh, itu dari ibu gitu. Karena emang feelingnya itu. Oke, benar. Jadi berpengaruh sekali ya teman-teman Iwan Mandala semua dari lingkungan keluarga hingga menjadikan sosok yang kita lihat saat ini seperti sekarang Mas Rauf ini. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal keluarga kan udah gimana nih? Aku tuh dengar-dengar kayaknya Mas Rauf ini banyak banget nih prestasinya sampai-sampai kita tuh aduh, penasaran nih mungkin. Coba boleh dong spill dikit-dikit. Tipis-tipis. Prestasi. Sebenarnya masih insecure kalau dibandingin sama orang-orang yang seumuran sama aku. Itu masih banyak yang lebih prestasinya. Wah banget. Yang pertama, saya tuh dulu pernah ikut lomba adzan kelas 3 SD. Suaranya bagus berarti. Alhamdulillah. Dari Allah. Oke. Ya. Terus di kelas 3 itu lomba adzan pas tampil, jadi kayak serasa musim dingin. Kayak gitu ya, tahu kan kayak gitu apa ya? Kalau kata orang Sunda hampir gidik gitu. Jago ada Sunda. Iya kan diajarin sama temen. Oke, lanjut. Gitu. Terus selanjutnya di kelas 4 di event yang sama cuman beda cabang. Pindah ke cabang tilawatil Quran. Oke. Alhamdulillah itu tingkat kabupaten langsung tembus duar gitu. Karena kan di awal di kelas 3 tuh kayak apa sih kok kemarin lu malah kayak musim dingin gitu. Akhirnya pengen balas dendam tuh dalam hati. Akhirnya alhamdulillah kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu alhamdulillah juara terus kabupaten. Lanjut ke provinsi. Provinsi saya masih ngestak. Jadi belum pernah kayak juara gitu, belum pernah. Mentalnya masih mental kerupuk. Masih dibangun lah ya, iya, bertahap. Upgrade. Terus SMP saya kayak jarang ikut lomba karena di SMP negeri kan nggak ada guru yang ngajar gitu. Akhirnya lanjutlah ke SMA, ikut lomba lagi tilawah, adzan, murotal, terus syarhil Quran dan lain-lain gitu. Alhamdulillah terakhir kemarin yang paling meledak tuh lomba namanya Madrasah Festival. Itu yang diselenggarakan dari Kemenak bekerjasama sama UIN Jakarta gitu. Pertama dari seleksi kabupaten, dari kabupaten langsung menunjuk saya. Terus lanjut ke seleksi provinsi kan Kak. Nah itu alhamdulillah juara 1. Terus nasional kemarin di Serpong itu 2023 baru banget. Itu alhamdulillah juara 1 juga gitu. Mannya di mana tuh mannya? Madrasah Aliyah Negeri 2 Klaten. Oke, masih daerah Jawa lah ya. Tengah. Nah, ini ada prestasi yang benar-benar memuncak nih di apa tuh? Mahasiswa nih terutama. Mungkin Iwan Mandala udah penasaran, tapi jangan kemana-mana, tetap di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Kita kembali setelah yang satu ini. Oke, halo Iwan Mandala, kembali lagi bareng kita, Eva Alawiyah bersama Raufian Afif. Oke, tadi mungkin sempat kepotong kan, kita tuh udah mau ngebahas tentang prestasi Sang Rauf ini yang bener-bener memuncak nih, yang mungkin Iwan Mandala udah pada penasaran kan. Apa tuh? Kita tanya-tanya, oke. Nah, jadi aku tuh dengar-dengar Mas Rauf ini kemarin apa tahun kapan? Tahun ini. Januari kemarin. Alhamdulillah menjadi delegasi pertukaran pelajar 3 negara. Iya. Itu bener banget. Negaranya apa aja sih? Negaranya di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tuh, 3 negara. Ikut hashtag kabur aja dulu kali ya yang viral sekarang. Bener, ikut hashtag itu. Ya. Coba ini mungkin Iwan Mandala udah pada penasaran banget. Gimana sih? Coba cara kamu bisa lolos seleksi itu, apa aja sih persyaratannya, apa aja yang harus disiapin. Mungkin tips dan triknya boleh dijelasin ke Iwan Mandala di rumah yang udah penasaran banget dan mungkin pengen ikut gitu, pengen sama-sama ke luar negeri gitu. Oke, coba. Boleh. Bismillah. Yang pertama, FYI, saya itu bukan lulusan pesantren, bukan santri, cuman kemarin ikut eventnya santri, namanya International Conference Santri Mendunia gitu, yang diselenggarakan oleh Santri Mendunia gitu. Terus untuk tahapan seleksinya, yang pertama ada
pemberkasan. Jadi saya masukin CV dan lain-lain. Terus diumumin lah siapa yang lolos tahap pemberkasan. Alhamdulillah tercantum nama saya. Alhamdulillah. Terus lanjut ada seleksi KTI, karya tulis ilmiah. Itu. Judulnya apa tuh? Judulnya tentang peran pemuda dalam pendidikan di era modern. Gitu. Terus selanjutnya itu lolos, terus disuruh bikin video kreatif tentang KTI yang dibikin itu Kak. Terus itu yang bikin saya benar-benar kayak banget lah. Kan saya belum pernah kayak belajar editing belum pernah. Jadi kayak benar-benar first time belajar editing dan dalam tenggat waktu 2 hari doang. Wow. Nah jadi ngedit sambil nangis-nangis itu Kak. Tapi aman lah, kondisi mental aman ya? Aman. Alhamdulillah. Bisa lanjut? Bisa diatur. Terus selanjutnya ada kemarin wawancara Kak. Wawancara, ditanyalah tentang gini. Alhamdulillah tiba-tiba mak kelunting kata orang Jawa. Itu keluar 10 besar. 10 besar peserta terbaik. Terus 10 besar peserta terbaik itu diseleksi lagi. Wawancara kembali. Di interview, tapi beda wawancaranya. Terus akhirnya tiba-tiba saya lolos dah. Satu dari 3 peserta yang mendapatkan fully funded dibiayai penuh. Masya Allah, itu keren banget sih asli. Kayak Iwan Mandala tuh pengen juga kan kayaknya pasti kayak Mas Rauf ini gitu kan. Gaskan pokoknya mah. Nah itu kalau kalian mau daftar mungkin bisa lah ya kepoin juga Instagramnya. Oh iya. Oh boleh. Oke, aku juga tahu gitu nge-stalk gitu kan. Mas Rauf ini konten kreator ya? Kebetulan dadakan banget. Kan di konten tuh ada niche namanya itu. Fokus utamanya itu apa sih? Kalau aku niche-nya lebih ke kayak seputar qori. Jadi dakwah lewat kayak perantara murotal, selawat dan kayak sharing-sharing tipis-tipis gitu Kak. Ini boleh gak dicoba mungkin satu aja gitu yang mau suaranya coba boleh gak ya? Boleh. Coba. Mau selawat atau murotal? Bebas, sukanya apa. Tapi yang penting ya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Mungkin yang itu, Ramadhanu Tajalla. Boleh. Ramadhanu Tajalla wa batasama Tuba lil'abdi idha watanama Ramadhanu Tajalla wa batasama طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. Masya Allah, ini Iwan Mandala ini udah pada ini nih uti-uti udah kayak aduh ini bahaya itu, 8 berapa ini bahaya. Masya Allah banget ternyata. Mungkin ada tips gitu branding biar kayak followersnya naik ataupun apapun itu, karena kan ini emang tujuannya ya dakwah ya yang utama gitu. Tapi kan sisi lain konten kreator saat ini kan udah banyak meningkat banget gitu kan, ada endorsement segalanya gimana? Coba boleh dijelasin nggak? Untuk tahapannya kemarin saya tuh awalnya kayak benar-benar perfeksionis orangnya. Jadi udah ngerencanain konten dari lama, udah mempersiapin segalanya. Tapi kayak masih ngerasa kurang aja. Kayak ini mending audionya besok beli ini dulu dah. Terus kamarnya mending direnov dulu dah. Gitu. Dan malah nggak mulai-mulai. Akhirnya pas pindah di sini di Ma'had Al-Jamiah, kayak tiba-tiba ngelihat postingannya dari Kadafi. Itu tentang personal branding. Nah di sini tuh saya kayak merasa sadar banget. Wah, ya kenapa saya nggak mulai? Terlalu perfeksionis. Akhirnya langsung kayak hantam aja. Bangun tidur, buka pintu kamar, langsung buka kamera, record, langsung upload. Gitu setiap hari gitu. Modal nekat banget. Nggak usah pikirin perfeksionis apa. Dengerin tuh Iwan Mandala, jangan banyak pikiran lah, jangan itu banyak. Bikin terdistraksi gitu ya. Nah, bener. Jadi kalau mulai aja sekarang. Ada lagi mungkin? Ya, terus yang terpenting
konsisten. Benar. Itu kuncinya banget. Kunci sukses juga konsisten. Mending yang dikit-dikit tapi konsisten daripada yang wah tapi nggak konsisten. Bener banget nih. Oh iya tadi sempat bilang katanya tinggal di Mahad ya? Iya benar. Kalau dengar Mahad tuh kayak orang sibuk banget deh. Kayak dari bangun pagi sampai tidur lagi pun ada aturannya gitu, gimana sih? Coba. Oke, di Mahad Al-Jamiah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Iya. Kebetulan kakak juga alumni situ. Kebetulan ya sama ya. Iya. Oke, untuk kegiatannya saya pikir awalnya kayak benar-benar hektik banget. Tapi ternyata dari Mahad itu masih kayak memberi kelonggaran bagi mahasiswa. Kan tahu juga mahasiswa pasti perlu HP, perlu internet juga, perlu waktu juga buat nugas. Jadi dari Mahad tuh nggak yang kayak sifatnya mengekang gitu. Jadi masih memberi kayak kebebasan gitu. Udah belajar di kuliah, belajar lagi di Mahad gitu kan. Kombo. Tapi tetap semangat lah ya. Semangat banget sih. Oke, gimana sih cara ngimbanginnya waktu akademik sama non akademik tuh gimana? Oke, kalau saya bikin kayak to-do list gitu. Jadi di sehari ini aku perlu bagi waktu buat kuliah jam sekian-sekian. Terus buat nugas jam sekian-sekian. Terus kegiatan Mahad jam sekian. Jadi kayak udah kayak teratur gitu Kak. Jadi biar nggak, kalau bahasa Jawanya ngalor ngidul. Kayak nggak jelas gitu. Jadi kayak udah tertata gitu. Oke, nah itu tadi berapa paparan yang tips dan trik juga. Iwan Mandala udah dapat banyak banget informasi, tinggal mau aja ngelakuinnya. Nah, untuk saat ini karena kita masih momen-momen Ramadan, kita tuh mau tanya-tanya tentang hakikat di bulan Ramadan menurut Mas Rauf ini. Tapi tunggu dulu, tetap di Sarmada, jangan kemana-mana, jangan lupa like, komen, dan share. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Balik lagi bareng kita, tentunya yang tadinya kita mau bahas nih tentang hakikat bulan Ramadan. Menurut Mas Raufian ini bagaimana sih? Apa sih yang dikangenin di bulan-bulan Ramadan ini gitu? Oke, kalau di Ramadan pasti identik dengan namanya ningkatin ibadah. Tadarus, sholat tarawih, buka puasa, dan yang terpenting momen bersama keluarga. Itu yang bikin benar-benar ngena banget gitu. Jadi kan ini kamu terpisah nih dari keluarga ya, pasti lah ya, anak rantau pertama kali apa gimana nih? Apa udah dari dulu? Ya, karena basicnya sekolahnya juga sekolah biasa SMA negeri dan tinggal di rumah terus. Dan ini baru pertama kali ngerantau gitu Kak. Kan tadi udah bilang nih ada to-do list. Nah kira-kira di bulan Ramadan ini apa sih yang mau kamu capai? Atau kayak misalkan Ramadan tahun lalu tuh aku hatam pengen 2 kali misalkan atau gimana. Kira-kira apa aja nih? Dan juga momen Ramadan tentunya nggak hanya sekedar ibadah. Kita juga pasti berkarya lagi, berprestasi lagi. Karena kan waktu itu benar-benar prestasi juga bisa dijadiin ibadah loh gitu. Coba gimana Dok? Oke, untuk hal yang bakal dilakuin di Ramadan gitu ya Kak. Itu mungkin aku pertama, kan di tahun kemarin aku masih ngimamin dikit. Nah, di tahun ini kebetulan ikut program Imam Muda Salman, pelatihan Imam Ramadan gitu. Nah gitu, akhirnya di tahun ini insya Allah banyak kayak agenda gitu. Banyak jadwal untuk imam-imam di mana-mana gitu. Dan juga target untuk tadarus itu mungkin nggak bisa saya sebutkan karena takutnya malah kena ain atau gimana gitu. Tapi rihasanah boleh loh. Jangan. Oh ya mungkin nanti ya teman-teman bisa dari Iwan Mandala bisa punya list tersendiri lah ya. Benar. Oke, punya target tersendiri juga. Coba boleh dong pesan ataupun apapun untuk Iwan Mandala gitu kan. Di bulan Ramadan ini kita harus ngapain aja sih gitu. Oke. Pesan untuk Iwan Mandala. Yang pertama, ini kan Gen Z. Pasti circle tuh bakal benar-benar ngaruh Kak.
Nah, jadi yang pertama tuh cari circle yang dimana Anda kalau berkumpul, jadi nggak malu untuk beribadah. Jadi kalau mau tadarus pas lagi ngumpul, Anda nggak malu. Nah itu berarti Anda di circle yang tepat. Yang kedua, tetap jaga amanah dari orang tua. Jangan sampai teman-teman punya amanah dari orang tua, terutama di bulan Ramadan. Ini kan pahala ditingkatkan berlipat-lipat. Jangan sampai teman-teman melanggar kayak mungkin punya janji sama orang tua. Nah itu benar-benar harus teman-teman pegangi. Gitu. Terus yang ketiga, tentang ibadah puasa. Itu kan dimana momen Ramadan tuh cuman sekali dalam setahun. Nah, momentum banget. Jangan sampai puasanya tuh bolong gitu loh. Jadi diusahakan selagi enggak benar-benar genting, enggak mepet, itu tolong diusahakan untuk full gitu. Nah bener banget nih Ikhwan Mandala semuanya. Karena di bulan Ramadan ini apalagi kita tuh lagi berjihad, bener gak sih? Bener banget. Kuliah itu, belajar itu jihad kan? Jihad juga. Apalagi sambil belajar sambil nahan lapar gitu-gitu. Gimana sih pola belajarnya Mas Rauf ini selama di bulan Ramadan gitu? Oke, untuk pola belajar, insya Allah saya bakal ngelakuin belajar tuh di setelah sahur sama sebelum sahur. Jadi itu di mana waktu-waktu apa ya namanya tuh orang sebut golden hour gitu ya. Benar. Nah gitu, itu benar-benar waktu yang istimewa banget. Itu kondisi akal tuh masih fresh dan siap menerima ilmu. Betul. Gitu Kak. Oke, mungkin dari tipsnya kita udah banyak banget nih teman-teman. Dari mulai strategi pencapaian dalam tips dan triknya gimana caranya lolos jadi pertukaran pelajar. Kita udah tahu banget nih dari Mas Rauf ini, kita udah banyak belajar tentang pola belajarnya juga, prestasi-prestasi itu diraih seperti apa. Dan yang mau konten mungkin teman-teman jangan bingung-bingung, upload aja. Upload aja, hajar aja gitu. Hajar aja dulu, oke, kabur aja dulu mungkin ya, oke. Nah mungkin sayang sekali, mungkin rasanya kita bakal pamit sampai di sini, tapi teman-teman jangan merasa puas karena ilmu itu harus dicari, betul? Bener banget. Cari sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin closing statement dari saya. Berani mencoba dan mengambil resiko, tetap jalani sesulit apapun prosesnya, karena mencapai ridho Allah adalah tujuan yang pasti sampai. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Mandala TV. Dan kita akan kembali setelah ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ikhwan Mandala yang telah menonton sampai akhir. Kami pamit undur diri. Terima kasih Mas Rauf. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.